Jadi ada beberapa langkah yang harus kita lakukan dan harus kita bedakan. Langkah-langkah yang berkaitan dengan kondisi yang sedang ekstrim di daerah tersebut dan langkah-langkah yang harus dilakukan pada daerah-daerah lain yang saat ini belum mengalami lonjakan. Untuk daerah yang sudah mengalami kondisi ekstrim peningkatan kasus, maka yang harus kita lakukan adalah memberikan support tenaga kesehatan, support fasilitas kesehatan, termasuk di dalamnya obat-obatan yang cukup, serta melakukan mitigasi dan melakukan evaluasi, serta memberikan bantuan manajemen kesehatan pada daerah yang sedang mengalami lonjakan. Sedangkan untuk daerah-daerah yang saat ini sedang menuju ke arah tersebut atau belum terjadi lonjakan yang ekstrim, maka kita tetap menerapkan PPKM Mikro. PPKM Mikro ini sudah diberlakukan sejak 14 Juni, kemudian di 34 provinsi kita akan terus berlakukan sampai kondisi waspada ini kemudian mengalami penurunan sehingga aman. Kemudian kampanye dan protokol kesehatan tetap digalakkan di tengah masyarakat, kemudian 3T terus kita galakkan kepada masyarakat, yaitu tracing, di masyarakat itu tracing, testing, dan treatment, hingga mencapai angka kumulatif yang kita targetkan bersama. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah kegiatan sequencing genome sequencing, karena penyebab dari adanya peningkatan kasus ini selain adanya mobilisasi juga karena adanya mutasi dari virus yang ada. Bantuan dari pemerintah selama ini terkait dengan kunjungan Pak Menteri Kesehatan kemarin, juga Pak Polri, Pak Panglima TNI, ada bantuan-bantuan yang sifatnya adalah spotting untuk Kudus sendiri, yang dari Pak Menteri kemarin memberikan untuk mobil PCR yang sekarang ini baru kita operasionalkan, dan juga memberikan untuk vaksinasi yang sudah diberikan kepada kita. Ya, tentunya ini baru kita untuk genjar-genjarnya untuk vaksinasi secara massal supaya nanti bisa lebih melandai untuk di dalam penularannya. Maka dari itu saya menghimbau kepada semua masyarakat, harapnya harus menerapkan protokol kesehatan, yaitu paling tidak 3M, pakai masker, jaga jarak, juga mencuci tangan, dan penekanan terhadap untuk mikrozonasi ini sangat penting sekali, apalagi di Jawa Tengah ini ada istilah Jogotongo. Jogotongo itu adalah bagaimana kita saling membantu dan saling mengingatkan ketika kita kondisi darurat, harus bisa ada yang saling membantu. Dengan PPKM Mikro ini, pengawasan dan satgas ada di tingkat RT sangat luar biasa. Maka dari itu dengan kondisi Kudus seperti ini, mulai saat ini sudah bisa mulai menekan untuk angka-angka COVID yang ada di Kabupaten Kudus ini. Mudah-mudahan ke depan masyarakat akan sadar bahwa COVID ini ada dan sangat membahayakan, bisa membunuh juga, karena keselamatan kita adalah keselamatan keluarga, keselamatan masyarakat, juga hukum yang tertinggi untuk di Indonesia ini. Mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi dan edukasi terkait dengan ini, masyarakat akan menjadi sadar dan COVID akan segera melandai. Saya menghimbau kepada masyarakat agar bisa mengenali gejala-gejala penyakit tersebut dan tidak malu untuk memeriksakan diri dan tidak menolak untuk dilakukan testing, tracing. Kan selama ini memang kendala yang cukup besar di masyarakat. Karena kita tidak mau di tracing atau di testing, maka akhirnya kasus ini bisa menjadi lonjakan yang luar biasa, dan korbannya adalah saudara-saudara kita juga. Harapan saya mudah-mudahan dengan adanya kejadian ini kita saling bantu-membantu tapi tidak menyalahkan, karena memang ini adalah musibah yang harus kita lakukan bersama, tolong-menolong antara tenaga kesehatan juga masyarakat, supaya kita semua bisa menurunkan angka kematian dan juga angka kesakitan karena COVID ini. Saya kira itu, terima kasih.